Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali menikmati kehidupan yang senantiasa ada dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Karena itu terimalah salam, shalom, damai di hati. Apa kabar? Yes. Karena Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Saya menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah ataupun di mana saja yang sementara mengikuti ibadah Jemaat Gemib Immanuel Jakarta Barat lewat Zoom. Tapi juga Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang penuh luar biasa. Saat ini kita boleh menikmati persekutuan yang indah. Ya, hari ini Minggu 31 Oktober 2021 kita juga sementara memperingati merayakan Hari Reformasi dan Hari Doa Alkitab dengan semboyan Sola Gratia hanya oleh anugerah, Sola Fide hanya oleh iman, dan Sola Scriptura hanya oleh kitab suci. Berkaitan dengan reformasi gereja, maka moto yang dikenal pada masa itu yang terus menjiwai pelayanan gereja Tuhan, termasuk gereja Masih Injili di Minahasa, yang terus berupaya untuk mempersiapkan perubahan-perubahan dalam sistem penata layanan. Dan torang bersyukur sudah berapa tahap torang boleh lalui dalam proses pemilihan calon pelayan khusus untuk periode pelayanan 2022-2026. Telah dipilih diaken penatua dan calon penatua Bipra. Bersyukur juga sepanjang minggu yang baru kita lalui, Komisi Bipra mereka pun memperlengkapi diri dengan kegiatan-kegiatan LK3G untuk PKB dan seterusnya. Dan ternyata saya dengar Gemim Immanuel tadi malam sudah melaksanakan juga katekisasi Pelsus tahap 2. Puji Tuhan, luar biasa. Dan orang boleh lihat bagaimana gereja Masih Injili di Minahasa yang terus mau berubah dalam tatanan, berubah dalam tatanan untuk memperbaiki, memperbaharui, tapi juga memberikan spirit, memberikan semangat, kekuatan untuk torang semua melayani Tuhan. Saya sering sampaikan bahwa menjadi pelayan Tuhan tidak terbatas pada pekerjaan jabatan gerejawi, diaken ataupun penatua, guru agama atau pendeta. Tapi menjadi pelayan Tuhan adalah tugas semua orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh setiap mereka yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kehidupan ini. Oleh setiap mereka yang menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sekali lagi menjadi seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhan, adalah tugas setiap kita umat manusia
yang sudah memperoleh anugerah kasih karunia Allah lewat keselamatan. Dalam lagu pujian trio tadi ada satu kalimat yang saya catat. Hidup kami menjadi milik-Mu. Hanya dalam Tuhan ada keselamatan. Mau menggambarkan bahwa hidup yang sudah Bapak Ibu dan saya alami, rasakan, nikmati sampai saat ini, menandakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan ketika menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, maka ada satu pernyataan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada keselamatan. Amin. Yes. Dan menjawab setiap anugerah keselamatan Tuhan itu, Tuhan hanya mau supaya kita melakukan apa yang Dia mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Nasihat firman Tuhan kita berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 17-32 kita sudah baca bersama. Nasihat firman Tuhan dengan judul Kenakanlah Manusia Baru. Kenapa Paulus nasihatkan manusia baru? Paulus juga mau katakan di sini bahwa kamu, dalam hal ini jemaat yang ada di Efesus, kamu sudah hidup di dalam Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang lama usahakan tidak mempengaruhi, tidak mencemarkan kehidupan yang baru. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus memberikan pengajaran nasihat berkaitan dengan kehidupan percaya orang-orang di Efesus yang dilatar belakangi dengan bagaimana mereka masih menyembah kepada Dewi Artemius atau Diana. Bukan Ibu Diana ya. Ada Ibu Diana. Artinya Dewi kesuburan ya. Yang masih dipengaruhi dengan hal-hal yang membawa pemahaman mereka pada konsep untuk menyembah hal-hal yang lain yang di luar daripada menyembah kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan karena itu, bagian ini juga memberikan penegasan bahwa orang percaya di Efesus harus tampil beda. Ya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus tampil beda. Orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus harus menunjukkan konsep berpikir yang benar, perilaku yang baik, sehingga dengan demikian hal ini yang akan memberikan warna yang berbeda bagi orang di sekitarnya. Oleh karena Paulus memberikan penegasan bahwa mereka dahulu itu berdosa, dan ketika percaya kepada Tuhan, Yesus telah mengubah mereka. Yesus Kristus telah memberikan perubahan yang benar dan baik.
Saudara-saudara, ayat 23 ya dari bacaan kita, di sana dikatakan begini. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Artinya menggambarkan bahwa bagaimana karakteristik rohani jemaat Tuhan yang tentu bermuara pada bagaimana ada perubahan, bagaimana ada pertobatan. Sekali lagi bahwa sebagai orang percaya harus menunjukkan pembaharuan hidup, pembaharuan dalam berpikir, pembaharuan dalam bertindak. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selanjutnya ayat 24 ya. Di sana dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya juga bahwa ketika menunjukkan satu pembaharuan, hidup yang diubah, berpikir dan berkonsep yang baik dan benar, itu tidak serta-merta hanya dalam konsep, hanya dalam berpikir. Tetapi hal itu harus diwujudkan dengan satu tindakan yang benar, perbuatan yang benar, perubahan hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kenapa Paulus begitu keras ya? Menurut saya ini begitu keras. Teguran yang lembut tapi keras. Ya. Ada penegasan di sana. Kenapa? Karena di ayat 20, ayat 21 bilang begini. Tetapi kamu bukan demikian, maksudnya bukan yang lama ya. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya bahwa mereka sudah tahu pengajaran-pengajaran yang baik, hal-hal yang baik, yang benar, yang harus dilakukan. Mereka telah mengenal siapa Yesus Kristus, tidak hanya sebagai juru selamat, tapi mengajarkan soal etika, moral, tapi juga bagaimana spiritual jemaat. Ya. Lanjut 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kalau boleh mau bahasakan, ngoni kan so dengar, ngoni so lihat, ngoni so diajarkan. Apalah artinya kalau cuma dengar? Apalah artinya kalau cuma sampai di pikiran? Apalah artinya kalau cuma sampai di konsep? Tapi tidak diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Dan karena itu, Rasul Paulus menasehatkan supaya jemaat di Efesus menjauhkan hal-hal yang tidak mencerminkan sebagai manusia baru. Ayat 25 ya. Karena itu buanglah dusta. Kebohongan. Toh? Bu pendeta boleh toh kalau cuma berdusta kecil. Demi kebaikan. Demi kebaikan kok. Mau kecil, mau besar, mau panjang, firman Tuhan bilang, jauhkanlah. Buanglah dusta. Yo. Buang dusta.
Artinya ada nasihat Paulus bahwa katakanlah ya atau di atas ya. Katakanlah yang benar. Yang keluar dari mulut kita yang sudah hidup baru adalah mulut yang memperkatakan berkat, mulut yang memperkatakan nasihat yang baik dan benar, mulut yang memperkatakan orang bisa bertobat. Bukan jadi mulut ember. Karena apa Bapak Ibu? Kalau orang memperkatakan yang benar, bilang dorang orang Kristen, kepadang dorang begitu. Tak tahu dia rajin beribadah. Senin sampai Minggu, aduh kesiang, dapat lihat dia suci. Cuma suci kotek di dalam gereja, kalau luar jadi ruci. Dapat lihat dia kudus. Dan tahu di luar kudis. Dapat lihat dia sopan sekali. Cuma di dalam, cuma di muka, di belakang dia cerita jelek. Dapat lihat dia manis sekali. Keselia baik. Di belakang dia kasih jelek. Berikut. Marah, ya, ayat 20. Nah, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudkan di sini adalah marah yang menjurus kepada kecelakaan. Ya. Orang juga, ya, nggak usah jauh-jauh ke contoh kita Jo. Kita kalau marah pada David, tentu marah bukan, maaf, kalau nasihat keras itu bukan marah, ya. Dan kalau marah, saya bukan mencelakakan, tapi memberikan pendidikan. Marah yang sudah di luar kontrol, hasilnya tidak baik, efeknya jelek. Coba jawab, itu sama itu bakal lain. Kalau dua-dua panas, nah ada solusi. Toh? Paling keluar kemari, cerai jat orang. Habis bicara, aduh, so salah ngomong kita. Toh? Anak dan orang tua bakal lain karena dikuasai oleh emosi amarah yang membara-bara. Nggak terkontrol. Nggak terkontrol tuh hati. So buang 1000 kali kata-kata binatang. Yang so bikin sakit hati lawan atau sesama. Marah dalam hal ini yang dinasihatkan Paulus adalah supaya kita kalau ada konflik, ya jangan dengan emosi amarah tetapi menyelesaikan konflik itu dengan baik. Toh? Siapa rumah tangga yang tidak ada masalah? Semua ada masalah. Dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak, rekan sepelayanan, sesama rekan kerja, ya, pasti sering mengalami konflik. Tapi bukan berarti konflik itu memberi keretakan. Sekali lagi bahwa ketika ada amarah, selesaikan itu dengan bijaksana. Ya. Dan bukan berarti nanti ngana kalau kita pe kampung pe bahasa ada orang pembulu sini. Ada? Tan wetes apa? Soalnya itu yang kita jadi dengar, tapi di kampung dia bilang taan wetes sama dengan dia semua rencanakan jahat Kang. Tuh, ngana sebikin sakit hati pak kita nanti ngana. Taan wetes orang tombulu nak tahu bahasa ton temboan, ton sawang apa ya?
perangkap ya, bahasa Indonesianya perangkap. Ya, jangan bataan wetes ya. Lanjut. Ini berikut ayat 28. Sebelum poin-poin selanjutnya di ayat 7 penulis menyisipkan kalimat begini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi sebelum lanjut di poin-poin nasihat ya yang berhubungan dengan perilaku, di ayat 27 diselipkan dengan kalimat janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Jangan buat iblis yang mengendalikan kita. Renungan torang minggu lalu ya, Mazmur. 2 minggu lalu juga, dalam rangka untuk pembekalan, memberikan nasihat bahwa kalahkan iblis dengan iman. Cuma dengan iman. Ya. Hanya dengan iman mengalahkan segala sesuatu. No kali torang pe iman suam-suam kuku, torang terbawa arus. Hal ini juga dimaksudkan Paulus bagaimana torang mengendalikan emosi kita, bagaimana kita jauh dari dusta, bagaimana kita jauh dari tindakan yang tidak baik dan benar. Selanjutnya, ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, ini nasihat ya. Artinya kalau dia membutuhkan sesuatu, jangan dia peroleh dengan hasil mencuri. Ya, bukan kok dia punya dia mau ambil. Ya. Tapi bagaimana dia mau berjuang, bekerja untuk apa? Menafkahi kehidupan. Kalau dia serumah tangga, rumah tangganya. Kalau dia masih sendiri, dia juga sudah mau membiayai kehidupan dirinya sendiri. Ya, sehingga apa yang dia butuhkan itu tidak didapatkan dari hasil yang tidak baik, dalam hal ini mencuri. Artinya supaya dia terhindar dari hal-hal seperti itu, bekerja, berusaha untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan. Ingat, mari kita menengok ke belakang. Awal penciptaan dunia ini. Tuhan kan ciptakan dunia ini. Duluan apa? Duluan apa? Hah? Alam semesta. Dia kasih dulu apa? Tumbuh-tumbuhan, binatang. Toh? Kasih itu apa? Manusia. Dia siapkan dulu. Hanya memang perjalanan waktu manusia pertama melakukan dosa. Ya. Artinya mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan sudah siapkan. Persoalannya di sini adalah apakah kita memelihara itu, apakah kita memperjuangkan itu, apakah kita mempertahankan itu. Tuhan seberkati orang limpah ruah. Kayak padahal kita cuma babagini. Kenapa kita nak sama dengan orang tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga muka dan belakang? Kenapa orang nak rajin beribadah? Maka orang hidup secara jasmani berkelimpahan. Kita yang satu hari berapa kali beribadah, tapi hidup cuma begini. Ingat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya dan seterusnya. Berusaha, berjuang. Lalu apa yang kita miliki saat ini bersyukur. Inilah berkat terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur berarti kalau saya begini, ini kelimpahan bagiku. Beginilah. Dan kalau orang mau suka lebih, berusaha. Jangan mendapatkan itu dengan cara yang
tidak baik, tidak benar. Yang berikut. Nah, di sini juga dikatakan perkataan kotor ya, ayat 29 sampai 30. Perkataan kotor ya. Jadi hal-hal yang keluar dari ada hubungan ya dengan apa yang disampaikan di ayat 25 ya. Bahwa bagaimana setiap yang keluar dari mulut kita memperkatakan yang baik, memperkatakan nasihat membangun. Ya. Selanjutnya ayat 31 sampai 32. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan disebutkan di sini. Lalu bagaimana? Kita harus ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Saling mengampuni menjadi penekanan di sini, Bapak Ibu. Jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Tuh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini nasihat firman Tuhan tidak hanya ditujukan kepada jemaat di Efesus di zaman Rasul Paulus, tapi nasihat firman Tuhan ini selalu relevan, cocok dalam situasi keadaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kenapa? Sama seperti jemaat Tuhan di Efesus. Kita juga telah belajar tentang Kristus. Ya. Kita sudah memahami ajaran-ajaran Kristus selalu mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Sebab itu tubuh kita adalah mimbar yang hidup. Ya. Saya juga sering katakan dalam khotbah-khotbah, hidup kita tidak hanya di belakang mimbar, tapi ketika kita ada di mana saja, membawa kehidupan kita menjadi mimbar-mimbar yang hidup. Mimbar-mimbar menceritakan kebenaran-kebenaran firman, menceritakan tentang Kristus. Dan karena itu sekali lagi, orang Kristen harus tampil beda. Orang yang sudah diselamatkan harus menyatakan suara yang baik dan benar. Sebab di atas semuanya itu nama Tuhan yang dimuliakan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang diagungkan. Sebab yang kita ceritakan, yang kita bagikan adalah pemberitaan tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, yang mengubah kehidupan kita yang lama menjadi manusia baru. Dahulu kita berdosa, melakukan kejahatan. Tetapi oleh pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, Dia mengubah segala sesuatu. Dan Dia memperkenankan kita untuk hidup menikmati anugerah selamat. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saya sampai saat ini masih tetap ada, Tuhan memakai kita untuk menjadi alat kesaksiannya. Untuk apa? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menceritakan tentang hal-hal yang baik. Menceritakan tentang kehebatan Tuhan. Menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, studi kita, dan apapun profesi kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang baik, ajaib dari Tuhan, ceritakan itu untuk menyatakan semua kita dapati hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kenakanlah manusia baru. Tinggalkan cara hidup sikap kita yang lama. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama yang tidak mencerminkan jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Tinggalkan semua itu. Belajarlah untuk terus mengubah hidup kita. Ya, kalau mungkin, bukan mungkin. Tadi masih suka memakai